Iya dok, gimana hasilnya dok? Jadi Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bapak, Bapak ini didiagnosa penyakit HIV ya Pak. Tapi untuk penanganannya ini untuk tahap ini masih tahap awal, jadi masih bisa untuk dikendalikan. HIV, saya dokter, itu penyakit banyak orang yang salah sangka ya dok. Betul Pak, memang banyak stigmanya, tapi penyakit ini masih bisa dikontrol jika masih tahap awal. Tapi istri saya belum tahu kalau kasih tahu siapapun, saya belum siap dokter. Saya paham, tapi kalau misalnya Bapak berhubungan dengan istri Bapak tanpa pengalaman, istri Bapak juga bisa ikut tertular. Izin Pak. Ada apa Rani? Kelihatannya serius banget. Oh, bukan dok. Di sini begini, saya punya pasien laki-laki. Nah, hasilnya itu positif HIV, tapi saya nggak mau ngasih tahu. Dia nggak mau ngasih tahu istrinya. Terus mereka tuh masih serumah dan juga aktif. Saya ikut takut istrinya ikut tertular dok. Jadi kamu nggak tenang ya? Iya, saya jadi nggak tenang. Ini masalah gini sih bikin hati kita berat. Tapi kalau misalnya saya diam, berarti saya menjaga rahasia pasien. Tapi kalau misalnya saya juga diam, berarti istrinya bakal ikut tertular dok. Saya jadi merasa jadi beban pikiran. Jadi gini Rani, saya tahu kalau kamu itu peduli sama pasien. Tapi kamu juga harus tahu bahwa tugas kita itu bukan cuma nyelamatin pasien, tapi ada rasa percaya yang harus kita jaga. Kalau misalkan fondasi pasien sebagai fondasi kita, nah gimana kalau misalkan pasien itu udah nggak lagi percaya sama dokter? Tapi gimana kalau misalnya istrinya ikut tertular HIV? Mungkin bisa kamu lakuin, itu kamu bisa bantu dia buat dia berani untuk jujur. Kamu temanin dia, jangan paksa dia, tapi kamu dukung dia buat berani jujur. Itu yang hanya bisa kamu lakukan. Baik, terima kasih sarannya ya Pak. Oke, sama-sama Rani. Dok, ini hasil yang pasien HIV itu ya dok, yang Pak Ani bilang. Jadi tolong ya jangan kasih tahu ke siapapun hasilnya. Iya dok, dok, ini cuma masih ini dulu dok, saya nggak ceritain siapa-siapa. Dok, saya nggak tenang dok. Saya takut setiap kali saya pulang dok. Istri saya baik banget. Istri saya nggak tahu apa-apa. Saya jahat banget dokter. Bapak tuh nggak jahat, Bapak cuma takut. Satu-satunya cara untuk melindungi si Bapak itu dengan ngomong jujur. Saya bisa bantu ngomong dan kita jelasin sama-sama ya Pak. Saya takut dokter. Dia ninggalin saya dokter. Kalau istri Bapak sayang sama Bapak, dia nggak akan meninggalin Bapak. Tapi kalau misalnya istri Bapak tahu dari orang lain, itu akan jauh lebih sakit. Baik dokter, tapi saya nggak bisa ngomong sendiri dokter. Saya mau dokter yang bantu jelasinnya. Habis itu, Kamsa aku pergi ke sana kan. Terus, kamu dengerin aku nggak sih? Dokter, kata suami saya tadi saya diminta datang juga ya ke sini. Katanya mau periksa darah. Ada apa ya dok? Iya Bu, saya juga mau memastikan kesehatan Ibu juga. Tapi sebelumnya ada hal yang perlu kami jelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Pak, Ada hal yang ingin aku ngomongin.
Aku sakit, tapi bukan sakit biasa. Sakit apa, Ndra? Kok aku nggak tahu apa-apa? Aku terkena HIV sih. Aku baru tahu hasil dari kemarin. HIV? Aku nggak salah dengar kan, Dok? HIV penyakit yang itu. Aku nggak tahu gimana caranya bisa. Aku benar nyesel sih. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu bilang kamu nyesal, tapi selama ini kamu bohong sama aku, Ndra. Kamu anggap aku apa? Kamu anggap aku istri kamu gak sih? Kamu tahu rasanya dibohongi kayak gini? Kenapa, Dok, nggak bilang dari awal? Gimana kalau saya tertular? Ibu, saya mengerti perasaan ibu, tapi kami nggak bisa memberikan hasil pemeriksaan tanpa sepengetahuan pasien. Nah, sekarang yang terpenting ibu kami periksa juga ya ibu, dan kami akan bantu secepatnya ya ibu. Baik, Dok. Beri aku waktu dulu, Ndra. Aku nggak tahu mau marah ataupun sedih. Aku cuma capek. Rani, gimana pasien yang tadi? Ini dok, istrinya marah besar, tapi dia masih mau tes darah buat besok. Cuman saya masih merasa bersalah dok. Jangan, kamu tuh udah ngelakuin hal benar. Kadang kebenaran itu memang menjadi luka dulu sebelum dia jadi obat. Cuman saya nggak nyangka aja dok, sebenarnya itu buat mereka. Gitulah hidup Rani. Pasien nggak cuma butuh obat, tapi juga waktu. Kamu udah bantu mereka dari langkah yang awal, yaitu kejujuran. Sisanya, biarlah waktu yang menyembuhkan. Baik dok. Setiap pasien membawa cerita, dan setiap cerita memberi pelajaran. Kasus ini menunjukkan dilema yang sering dihadapi oleh tenaga medis. Kita sebagai dokter, dalam situasi seperti ini harus mampu menyeimbangkan antara etik, hukum, dan juga kemanusiaan. Kita sebagai dokter pastinya pernah mendengar terkait dengan prinsip bioetika, di mana terdiri dari autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Yang perlu dipahami bahwa kita sebagai dokter itu tugasnya bukan hanya untuk mengobati, tetapi juga untuk melindungi dan juga untuk membimbing dengan empati dan komunikasi yang baik. Dan yang perlu dipahami bahwa bioetika itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga sebagai landasan moral dalam kita menentukan keputusan dan juga melakukan setiap tindakan agar keputusan yang kita buat itu bukan hanya benar secara ilmiah, tetapi juga tepat secara konsep kemanusiaan.